Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, kita bertemu lagi di kelas 3 ini dalam pelajaran usul qawaid dalam bentuk daring, tidak bisa tatap muka karena adanya suatu hal, yaitu pandemi COVID-19 ini. Namun pelajaran, namun pendidikan tidak boleh berhenti. Harus terus dan terus kita itu mencari ilmu dengan tujuan akan menjadi orang-orang yang bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah dulu. Semoga apa yang menjadi keinginan kita yang tersurat ataupun yang tersirat di dalam hati kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keselamatan dunia dan akhirat, lancar, dapat ilmu yang bermanfaat. Ala dinniya wa ala ma nawaina wa ala ma nawa salafus salihin wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hajatina wa hajatikum wa hajatul muslimina amma, khususan hajat man ta'allama wa 'allama fi hadhihi al-madrasatil islamiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah sudah kita baca bersama. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah keluarga kita semuanya diberi ilmu yang bermanfaat, dijadikan orang yang berguna dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Untuk pelajaran usul qawaid ini yang tahun kemarin itu adalah diampuh oleh Bapak Rasulullah Mahli. Kemudian ada perubahan usul qawaid. Tahun ini dipercayakan kepada saya Abdullah Fakih agar mengampu mata pelajaran usul dan qawaid. Namun karena kitabnya masih belum kita dapatkan, sampainya di mana belum kita ketahui, perkenankanlah saya memberi motivasi kepada kalian semua agar menjadi orang yang benar-benar berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapapun yang berharap urusan dunianya sukses, maka capailah dengan ilmu. Dan siapapun yang ingin akhiratnya menjadi sukses, capailah dengan ilmu. Dan siapapun yang ingin dunia dan akhiratnya benar-benar menjadi sukses, di dunia diberi kehidupan gemah ripaloh jinawi toto tentrem kertolan raharjo, akhiratnya menjadi masuk surga, duduk bersama di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin keduanya tercapai, maka kalian semuanya harus berilmu. Ilmu adalah sangat-sangat penting.
Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takun khamisan. Baginda Nabi bersabda yang artinya, jadilah kamu orang yang alim, yang bisa membagikan ilmunya, artinya bermanfaat untuk orang lain. Kalau kamu belum bisa menjadi orang yang bisa membagikan ilmu kepada orang lain, menjadi orang yang alim, setidak-tidaknya kamu harus bisa menjadi orang yang suka belajar. Belajar dan belajar terus seperti sekarang ini. Walaupun di masa pandemi COVID-19 kamu tidak ada berhenti. Belajar dan belajar. Walaupun belajarnya secara daring. Belajar di rumah. Yang ketiga, mustami'an, menjadi orang alim belum, mengaji masih belum, setidak-tidaknya menjadi pendengar pengajian. Au muhibban, setidak-tidaknya au mustami'an, pendengar orang-orang atau mendengarkan pengajian sekolahan, ya semacam ini, daring semacam ini, mendengarkan pembelajaran dan seterusnya. Mendengar tidak bisa, ya bau muhibban, atau menjadi orang yang suka terhadap ilmu. Jangan sampai menjadi orang yang nomor 5. Apa nomor 5 itu? Pinter kagak, belajar kagak, mendengarkan pengajian ikut belajar tidak, suka terhadap orang yang belajar atau mencari ilmu tidak. Ini yang nomor 5. Tidak ngaji, tidak belajar, tidak alim, tidak suka mendengarkan, tidak suka. Orang yang semacam ini hidupnya bagaikan lalat, karena tidak tahu apa-apa, nanti itu tidak bermanfaat. Sukanya adalah mencari, membuat orang itu kesulitan, itu lalat. Anak-anakku semuanya pernah ada cerita dulu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, pernah diceritakan ada seseorang ketika akan dimasukkan ke dalam neraka, dituntun oleh para malaikat. Kemudian di tengah perjalanan ada suara yang memanggil-manggil. Berhenti malaikat, tanya dulu orang ini, apakah orang ini pernah belajar? Ditanya, Kang, dulu di dunia semasa hidup kamu, apakah kamu pernah belajar? Ia jawab, tidak. Diseret lagi untuk dimasukkan ke dalam neraka. Di tengah perjalanan disuruh berhenti lagi, ada suara yang memanggil-manggil. Berhenti. Malaikat tanya, apakah orang ini pernah mendengarkan satu pengajian, orang yang mencari ilmu? Ditanya, berhenti dulu. Apakah kamu pernah mendengarkan pengajian dan seterusnya? Jawabnya tidak. Kemudian tiba lagi, seret dimasukkan ke neraka.
Kemudian ditanya lagi, berhenti, ada suara yang memanggil, berhenti. Malaikat tanya dulu, apakah dia pernah menyukai orang yang berangkat mencari ilmu? Apakah dia suka terhadap orang yang suka mencari ilmu? Ditanya, Tuhan, kamu ngaji kakak, mendengarkan pengajian jarang kan kakak. Saya tanya, apakah kamu suka jika ada orang yang belajar untuk mengaji, belajar mengaji? Oh, itu malaikat. Aku kalau mendengarkan ada orang yang mengaji, saya itu suka kalau ada orang yang mau belajar. Saya suka kepada orang yang mengaji. Akhirnya, karena suka terhadap ilmu, suka kepada orang yang mengaji, yang belajar, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya orang ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar dan belajar, jangan berhenti karena ada COVID-19 semacam ini, pembelajaran pakai daring dan seterusnya. Kamu malas untuk belajar, tuntut ilmu setinggi gunung. Demikian mukadimah ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ingat, nanti yang mengajarkan usul dan qawaid ini adalah Bapak Abdullah Fakih, saya sendiri. Hadanallahu yakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.